Halo semuanya. Halo kakak. Halo abang. Sehat semua ya? Aku Mr. Andre dari Indonesia. Akan membagikan vlog suasana di desaku di samping rumah nih. Sambil kita melanjutkan cerita Tang Wulin anak dari Tang San. Tang Wulin adalah anak Tang San dan Dan Xiao dan saat ini sedang berada di benua Star Luo berkompetisi. Tang Wulin berhadapan dengan siswa hebat dan kali ini bertemu salah seorang putri manja dari kerajaan Star Luo bernama Dai Yuner. Dan inilah ceritanya. Sayap di punggung Yue Zhengyu bersinar cerah ketika aura sucinya yang kuat berubah menjadi kekuatan sombong yang menjerat kedua orang itu. Jiwa bela dirinya dapat digambarkan lebih tepat sebagai atribut suci, tetapi tidak ringan. Itu lebih intens jika dibandingkan dengan elemen cahaya. Saudara Lei ditekan oleh Yang Mulia, kecepatan mereka segera melambat setengahnya. Yue Zhengyu bergoyang seperti hantu mengambil kesempatan untuk melahirkan di antara dua saudara. Dia berhasil menghindari kedua Heavenly Thunder Access tanpa kesulitan. Bersamaan dengan itu, ia mengangkat Sein Sword di tangannya dengan lembut dan menusuk ketiak kanan Lei Tian. Dia tidak menggunakan kemampuan tempurnya untuk melawan atau melawan dengan paksa, tetapi dia mengadopsi sedikit trik. Ini adalah teknik Sekte Tang yang dikenal sebagai jalur bayangan hantu bayangan. Fang hampir berteriak. Penonton terkejut setelah mendengar teknik Tang Sek. Mungkinkah siswa Akademi Shrek ini yang datang dari Douluo kontinen juga menjadi murid Tang Sek? Tak perlu dikatakan, Yue Zhengyu pasti menampilkan Ghost Shadow Perplexing Track. Gerakannya tanpa cacat. Secara kebetulan, ketika dia melewati saudara kembar, sayap di punggungnya mendorong kedua sisi dan menghancurkan bahu mereka dengan bijaksana. Dampaknya bertahan untuk sementara waktu. Sein energi di sayapnya bertabrakan dengan energi guntur di guntur surgawi memiliki tubuh saudara kembar. Dampak tabrakan itu tidak kuat, tapi itu membuat mereka tersandung. Sementara itu, tidak ada yang melihat cincin jiwa emas muncul di tanah tanpa suara tidak jauh dari kaki Lei Xing. Lei Xing tidak memperhatikannya meskipun itu tidak tertutupi kakinya. Ketika dia kehilangan pijakan setelah tabrakan, dia tidak sengaja melangkah ke cincin jiwa emas. Segera, belenggu emas melonjak dari bawah kakinya dan mengikatnya dengan erat. Cahaya kilat dan kepemilikan guntur surgawi dianggap tidak berguna pada saat ini. Tidak ada cara untuk menghentikan serangan belenggu emas. Ini, penonton termasuk Venger menemukan penambahan staf bintang yang mempesona di tangan Su Xiaoyan. Dia berdiri di sisi yang jauh seolah-olah dia tidak berpartisipasi dalam pertandingan. Staf bintang itu berkelap-kelip dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Dia adalah orang yang telah merilis belenggu Star Wheel. Lei Xing merasakan pengencangan di sekujur tubuhnya yang hampir tidak bisa ia gerakkan. Dia mendesak kekuatan jiwanya dengan putus asa dalam upayanya untuk berjuang bebas tetapi belenggu itu terlalu kuat untuknya. Lei Tian terhuyung saat Sein Sword menusuk ketiaknya. Dia buru-buru berbalik ke sampingnya mengayunkan Heavenly Thunder Axe di tangannya. Bersamaan dengan itu, nalurinya dialihkan ke daerah di bawah kakinya. Sesuatu telah terjadi pada kakak laki-lakinya. Dia berharap bahwa tidak ada keterampilan jiwa kontrol yang sama di bawah kakinya. Satu langkah ceroboh mungkin bisa menyebabkan hilangnya pertempuran antara pusat-pusat kekuatan. Selain itu, kekuatan Lei Tian lebih lemah dari Yue Zhengyu. Yue Zhengyu berbisik kepada Su Xiaoyan sebelumnya untuk memenangkan pertarungan dengan cepat dan tegas. Karena lawan mereka kembar, Yue Zhengyu dan Su Xiaoyan akan berada dalam banyak masalah jika lawan mereka memiliki kemampuan fusi jiwa bela diri. Heavenly Thunder Axe dan Sein Sword bertabrakan. Selama sepersekian detik, Lei Tian menemukan bahwa kapak perang yang dia keluarkan tidak memotong apapun. Pedang Sein telah menghilang selama tabrakan. Namun, Sein Sword muncul kembali pada saat berikutnya dan menusuk pinggangnya. Yue Zhengyu memanfaatkan trik pertempuran. Musuh melihat senjata di tangannya sehingga mudah untuk menipu musuh agar berpikir itu adalah senjata sungguhan. Di sisi lain, kekuatan jiwa seseorang akan berkurang setiap kali seseorang meluncurkan keterampilan jiwa dalam pertempuran yang sebenarnya. Sangat sedikit orang yang akan meluncurkan semua jenis keterampilan jiwa tipe senjata berulang kali karena akan membutuhkan waktu lama untuk meluncurkan satu saja. Lei Tian yang terganggu, tidak diragukan lagi, membuat kesalahan seperti itu.
Yue Zhengyu mengambil keuntungan dari titik buta lawannya yang diungkapkan Lei Tian ketika dia menggunakan Heavenly Thunder Axe-nya. Sein Sword menghilang, lalu muncul kembali untuk memanfaatkan pembukaan dan menusuk langsung ke ketiak Lei Tian. Ketiak Lei Tian di sisi ini tidak dilindungi oleh baju perang. Meskipun pertahanan Heavenly Thunder Possession agak mengesankan, kekuatan suci Sein Sword masih berhasil menembus celah. Energi panas yang membakar mengalir ke tubuh Lei Tian di saat berikutnya. Lei Tian mengeluarkan ham teredam. Kepemilikan guntur surgawi yang mengelilingi seluruh tubuhnya segera rusak. Detik berikutnya, tubuhnya terbakar dalam api emas. Tubuh Yue Zhengyu berputar dengan cepat. Sepasang sayap berbulunya mengepak 7 kali terus-menerus dengan kecepatan kilat. Setiap flap membawanya lebih tinggi dari tanah. Mengepakkan sayapnya membuat api di tubuh Lei Tian terbakar lebih intens. Dengan kepakan sayapnya yang terakhir, Lei Tian terpesona. Aura Yue Zhengyu terangkat ke puncaknya setelah putaran kecepatan tinggi. Tangannya menggenggam Sein Sword saat dia turun dari langit. Cincin jiwa ketiga di tubuhnya bersinar cerah ketika dia tiba-tiba membuat tebasan. Langit tampak terbuka pada saat ini. Sinar cahaya keemasan menyilaukan melintas dari langit dan masuk ke Sein Sword dengan kekuatan tak tertandingi yang memotong ke bahu Lei Xing. Dia bisa memilih untuk menyerang bahu Lei Xing yang tidak bersenjata tetapi Yue Zhengyu memilih sisi dengan baju perang. Saat ketika dia ditebas oleh pedang dan diikat oleh belenggu Star Wheel, Lei Xing telah kehilangan semua tanggapan saat dia berubah menjadi warna emas. Pertandingan telah berakhir. Suara cemas hakim bergema. Meskipun tidak ada aturan atau peraturan dalam menentukan tingkat pertempuran pada pertandingan 2 lawan 2 ini, hakim harus melindungi para kontestan sebaik mungkin ketika kemenangan atau kekalahan terjadi. Pedang suci di tangan Yue Zhengyu melambai sekali. Cahaya keemasan di tubuh Lei Xing dibimbing pergi segera meninggalkan tubuhnya yang hangus terbaring di tanah. Jika pedang itu menebas pundak Lei Xing yang tidak bersenjata sekarang, hasilnya akan sangat berbeda sekarang. Yue Zhengyu merentangkan sayapnya saat dia menyentuh tanah perlahan-lahan. Pedang suci di tangannya telah menghilang. Dia meletakkan jari telunjuk dan jari tengahnya bersamaan, lalu dia melambai pada Su Xiaoyan di kejauhan. Su Xiaoyan membalas senyum yang menyenangkan. Pertempuran telah berakhir. Itu adalah kemenangan. Akademi Shrek telah menang lagi. Ini bukan kemenangan penindasan absolut. Saudara kembar Lei Xing dan Lei Tian sudah menunjukkan kelemahan mereka sejak awal. Mereka tidak menggunakan serangan dengan tipe paling eksplosif. Serangan mereka terlalu konservatif. Kemampuan tempur Yue Zhengyu sangat kuat sementara keahlian tempurnya tajam. Rekannya bahkan lebih menakutkan. Meskipun dia menyerang hanya sekali, itu sudah cukup untuk mengamankan kemenangan. Keterampilan jiwa tipe kontrolnya memang menakutkan, komentar Fang dengan kekaguman. Tidak ada banyak ketegangan di pertandingan ini. Tingkat jiwa bela diri malaikat suci Yue Zhengyu jauh melebihi Heavenly Thunder Axe sejauh ini. Selain itu, kehebatannya dalam pertempuran membuat pertandingan sepihak. Wajah Tang Wulin menunjukkan cahaya redup. Dia tersenyum karena Zhengyu juga mengalami kemajuan. Bahkan, semua orang mengalami kemajuan dengan sangat baik. Mereka adalah sahabat satu sama lain, tetapi juga merupakan saingan satu sama lain pada saat yang sama. Yue Zhengyu kembali ke Su Xiaoyan. Dia mengangkat tangannya dan memberinya 5 tos. Mereka tersenyum ketika mereka saling memandang dan turun dari panggung. Bagaimana Shrek menjadi begitu kuat? Seluruh hadirin memiliki pemikiran yang sama. 2 pertandingan berturut-turut memungkinkan kontestan Akademi Shrek untuk menunjukkan kemampuan luar biasa mereka yang menekan lawan mereka sampai mereka tidak dapat melakukan serangan balik. Lawan mereka di pertandingan kedua, khususnya, benar-benar ditekan selama pertandingan. Jika bukan karena belas kasih Yue Zhengyu, saudara-saudara Lei akan menjadi mayat sekarang. Kakak. Siswa A Monster Academy berdiri dengan ekspresi serius saat dia melihat ke arah Long Yue. Long Yue tersenyum dengan sadar dan melambaikan tangannya pada siswa itu. Semakin tinggi kamu, semakin keras kamu jatuh. Jangan khawatir, tenanglah. Aku juga berharap untuk melihat seberapa jauh para siswa Akademi Shrek ini dapat pergi. Tidakkah menurut kamu kompetisi semakin mengasyikkan karena lawan seperti itu? Petik 2. Oke, kita lanjut ke cerita berikutnya ya.
Yaitu pertempuran antara Tang Wulin melawan Dai Yuner. Iya nih, sudah terlalu lama sejak dia bertemu lawan seperti itu. Meskipun dia belum menganggap Tang Wulin dan rekannya sebagai lawan yang layak, mereka setidaknya paling dekat dengan menjadi lawannya. Proses pertandingan tim Ye Xinglan dan Su Lizhi benar-benar berjalan lancar. Su Lizhi berdiri di sisi arena dengan canggung ketika Ye Xinglan melawan dua musuh sendirian. Ilmu pedangnya sempurna. Kecemerlangan yang ditampilkan oleh Star God Sword mengakhiri pertandingan ini lebih cepat dari pertandingan tim sebelumnya Yue Zhengyu. Pertandingan Xie dan Yuanen Yehui sama mudahnya. Mereka mengalahkan lawan mereka tanpa banyak bertengkar. Keempat tim dari Shrek Academy memenangkan putaran pertama pertandingan grup kecil. Shrek Academy menjadi lebih dikenal setelah itu. Segala macam laporan berita tentang mereka berada di tajuk utama berturut-turut. Ungkapan, serigala ada di sini, muncul di semua media cetak Star Luo City. Dai Tianling memandangi anak-anaknya yang duduk di sebelah kanan sambil tersenyum. Suasana hatinya sedang baik. Urusan nasional melelahkan yang membuatnya sibuk sehingga ia jarang punya waktu untuk liburan dan hiburan. Namun, dia adalah seorang pria dengan nilai keluarga yang kuat yang menghargai makan bersama dengan anak-anaknya. Kadang-kadang, dia akan meratap karena menjadi tua tetapi hatinya dipenuhi dengan rasa terima kasih dan kehangatan dari keluarganya ketika dia melihat mereka tumbuh setiap hari. Itu adalah pangeran keempat Dai Yuyan dan putrinya Dai Yuner yang menemaninya saat dia makan hari ini. Dai Yuyan tenang dan penuh kekaguman serta rasa hormat kepada ayahnya. Di sisi lain, Dai Yuner tidak bisa menyembunyikan emosinya dan sering terlihat mencibir bibir merahnya yang halus. Siapa yang membuat putri kecil kita marah? Dai Tianling tidak bisa menahan tawa. Dai Yuner tidak mengucapkan sepatah kata pun karena dia mengaduk-aduk makanan di mangkuknya dengan sepasang sumpit. Dai Tianling tertawa dan berbicara, kamu sibuk dengan kompetisi baru ini. Tidak ada yang membuat masalah di istana, jadi semua orang bertanya-tanya tentang suasana tenang yang tidak normal di istana. Semua orang merasa gelisah karena ketidakhadiran kamu dan melewatkan trik menyenangkan kamu. Kaulah yang membiasakan kita dengan ini. Apa yang akan kita lakukan ketika kamu menikah di masa depan? Petik 2. Ayah, Dai Yun mencibir lebih lagi, wajahnya dipenuhi dengan ketidakpuasan. Dai Tianling tidak bisa menahan tawa keras saat melihatnya. Dai Yuyan juga tidak bisa menahan senyum. Yuner adalah seorang putri liar. Dia telah menciptakan begitu banyak masalah sehingga istana tidak pernah damai. Namun, semua orang memanjakannya. Bahkan Dai Tianling jarang menegurnya. Dai Tianling tersenyum dan berkata, menilai penampilan kamu, apakah kompetisi tidak berjalan mulus? Dai Yuner menggelengkan kepalanya. Ini berjalan agak lancar. Hanya saja semuanya berjalan terlalu lancar untuk siswa Akademi Shrek itu. Kami akan membiarkan mereka merasakan kekuatan kami cepat atau lambat. Dai Tianling telah memperhatikan Akademi Shrek selama ini. Dia berbalik dan melihat ke arah Dai Yuyan setelah mendengar itu. Yuyan, apa pendapatmu tentang pasukan tempur Akademi Shrek? Dai Yuyan tidak terkendali seperti saudara perempuannya. Dia berbicara dengan sangat hormat, ayah, Shrek Academy memiliki tim yang agak kuat. Murid mereka memiliki spesialisasi mereka sendiri dalam teknik pertempuran dan jiwa bela diri mereka. Jika kita membandingkan kekuatan kita dengan kekuatan mereka, masih ada celah antara Shrek Academy dan Monster Academy. Jangan khawatir, kami pasti tidak akan berusaha untuk menang dan menyingkirkan mereka dalam kompetisi. Petik 2. Dai Tian lebih serius ketika dia berbicara dengan putranya. Kita tidak hanya perlu mengalahkan mereka, kita juga harus menemukan masalah dengan kalian semua. Jangan lupa bahwa anggota tim Shrek Academy memiliki usia rata hanya 15 tahun yang lebih muda dari usia rata tim kamu pada 5 tahun dan mereka dapat mencapai hasil yang sangat baik. Apakah ada di antara kamu yang mampu mencapai apa yang mereka miliki di usia mereka? Petik 2. Dai Yuyan mengerutkan kening. Dia tampak sedih dan tidak berbicara. Ayah, kamu bias. Aku juga berusia 15 tahun. Kekuatan rata mereka tidak sekuat kita. Tunggu dan lihat saja. Aku akan membuat Tang Wulin membayar. Terlebih lagi, Brother Long Yue sendiri yang mampu menghancurkan mereka semua,
Dai Yun berbicara dengan tegas. Jelas bahwa Dai Tianling merasa tidak berdaya ketika dia menghadapi putrinya. Dia tertawa dipaksakan saat dia berbicara, kamu gadis kecil yang konyol. Jangan terlalu sombong. Tapi, aku sebenarnya lebih nyaman dengan kehadiran Long Yue. Hanya itu, Yuyan, kamu harus mengingatkannya. Anak itu pandai dalam segala hal kecuali untuk kontrol dirinya ketika ia memasuki pertempuran. Dia tidak boleh membahayakan pihak lain. Lagi pula, mereka mewakili Federasi Benua Douluo. Petik 2. Ya, ayah. Aku akan mengingatkan saudara Long tentang itu, Dai Yuyan buru-buru menjawab. Dai Tianling tersenyum ketika berkata, aku memiliki seseorang untuk menilai kemampuan Tang Wulin hari ini. Kebetulan aku bisa menjelaskannya kepada kamu. Petik 2. Dai Yuner langsung bersemangat setelah mendengar kata-kata ayahnya. Dia menatap ayahnya dengan penuh perhatian. Dai Tianling menjelaskan, kekuatan jiwa Tang Wulin harus berada pada peringkat sekitar 43 yang merupakan pandangan semua orang. Namun, kekuatan jiwanya sangat berbeda dari orang biasa. Tingkat kejenuhan kekuatan jiwanya jauh melebihi penguasa jiwa biasa lainnya. Pada saat yang sama, kekuatannya diberkati dengan anugerah alam yang tidak biasa yang membuatnya sangat kuat. Ia memiliki pertahanan yang kuat dan mengandalkan kekuatannya untuk meraih kemenangan di hampir setiap pertandingan. Petik 2. Cincin jiwa emasnya harus serupa dengan cincin jiwa, namun itu bukan kemampuan cincin jiwa sejati. Menurut penilaian, sangat mungkin berasal dari kekuatan garis keturunan. Dia harus memiliki bentuk garis keturunan yang kuat. Itu juga bentuk garis keturunan inilah yang memberi Hua Lantang kesulitan besar hari ini yang mengakibatkan kegagalannya. Petik 2. Pada saat yang sama, kamu harus memperhatikan jiwanya juga. Jiwa bela diri Tang Wulin sangat istimewa karena tampaknya merupakan bentuk tanaman anggur. Meskipun demikian, tidak ada jiwa bela diri lain yang mirip dengan tanaman merambat yang dapat ia bayangkan. Tidak ada bentuk lain dari kekuatan pokok anggur yang sebanding dengannya. Dengan demikian, analis kami berpikir bahwa ini adalah varian dari jiwa bela diri. Alasan variansnya mungkin terkait dengan garis keturunannya. Petik 2. Sejauh ini, varian jiwanya tidak melepaskan keterampilan jiwanya. Itu senjata rahasianya. Terlebih lagi, karena dia berasal dari Akademi Shrek, mustahil baginya untuk memiliki satu set lengkap Battle Armor satu kata karena basis kultivasi dan usianya, tetapi dimungkinkan baginya untuk memiliki beberapa baju zirah pertempuran. Kamu perlu memperhatikan ini juga. Bahkan Long Yue seharusnya tidak diizinkan untuk memecatnya. Siapapun yang mampu menjadi perwakilan siswa dan kapten seperti Tang Wulin tidak sesederhana seperti yang terlihat. Petik 2. Dai Yuyan mengangguk. Ayah, kamu benar. Bahkan saudara Long telah menyebutkan bahwa Tang Wulin mungkin sederajat jika ia seusia. Namun, basis budidaya Tang Wulin dapat dianggap sebagai level menengah ke atas untuk usianya. Masih ada jarak yang cukup antara dia dan jenius Long Yue yang tak tertandingi. Petik 2. Dai Tianling mengangguk dengan lembut. Hubungan antara kamu dan Long Yue sangat penting jadi lakukan yang terbaik untuk mempertahankannya. Semua orang sangat memandangnya. Aku berharap dia tidak hanya menjadi Master Armor pertempuran 4 kata di masa depan tetapi juga menjadi dewa pertama Monster Academy dalam sejarah. Petik 2. Ekspresi Dai Yuyan dan Dai Yun berubah serius saat mendengar kata dewa. Ada rasa kerinduan meskipun kehikmatan mereka. Dai Tianling melirik putrinya. Bagaimana hasilnya dengan kamu dan Long Yue sebagai sebuah tim? Dai Yun cemberut. Membosankan. Beberapa lawan langsung menerima kekalahan mereka. Bahkan mereka yang memiliki keberanian untuk melawan kita, saudara Long melawan mereka sendirian. Aku tidak punya hal lain untuk dilakukan, jadi itu membosankan. Petik 2. Dai Yuyan tidak dapat menahan diri untuk berbicara, kamu tidak tahu bagaimana menghargai hal-hal baik dalam hidup. Ada banyak orang yang ingin berada di tim Brother Long. Kamu, di sisi lain. Dai Yun menjulurkan lidah padanya. Aku tidak peduli. Bagaimanapun, kalian semua akan menghajar Tang Wulin untukku, atau aku tidak akan menyukai kalian semua lagi. Petik 2. Dai Yuyan menggelengkan kepalanya tak berdaya, sementara Dai Tianling tertawa. Kelompok orang Akademi Shrek dalam suasana riang kembali dari kemenangan mereka.
Cara terbaik untuk merayakannya adalah makan dan minum sebanyak mungkin. Kapten, jangan makan terlalu banyak. Kamu sudah menghabiskan semua hidangan. Petik 2. Lizzie, bisakah kamu berhenti bertengkar dengan Kapten tentang makanan? Tang Wulin berubah menjadi rakus. Dia memiliki nafsu makan di bawah kendali untuk waktu yang lama sampai terobosannya ke segel lapisan kelima yang membawa nafsu makannya yang rakus. Ini adalah insiden pahit. Tang Wulin tiba merasakan ketidakhadiran Guru Muye. Ketika Guru Muye ada di sekitar, dia tidak membutuhkan banyak makanan karena Muye selalu bisa memberinya beberapa makanan bergizi tinggi. Tidak hanya makanan yang baik untuk tubuhnya, tetapi dia juga tidak perlu makan banyak. Dia paling maju dalam kemampuan fisiknya selama berada di kapal. Meskipun korps diplomatik menerima makanan dan jatah terbaik, itu tidak ada bandingannya dengan bahan harta surga dan bumi. Dia tidak tahu di mana Guru Muye berada, tetapi akan bagus jika dia akan segera kembali. Itu latihan yang sulit di bawah Muye tetapi hasilnya seketika. Selain itu, selalu ada makanan lezat yang tersedia. Hei, apakah kamu menyadari bahwa Guru Wu tidak terlihat di tempat lain baru ini? Jadi, Tetua Kai, kami belum melihat mereka berdua untuk sementara waktu. Tiba-tiba Su Xiaoyan bertanya. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Bye-bye.